Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kalau kita boleh dipertemukan di ibadah tengah minggu pada hari ini. Kita mengucap syukur kalau Tuhan teramat baik atas hidup kita. Mari kita mau bawa segenap hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, hati sebagai hamba. Kami mau taat setia hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau bersehati, kami mau membawa puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan jikalau nanti kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan boleh ketuk hati kami, sehingga hidup kami pun juga boleh terus diubahkan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini, kiranya Tuhan boleh campur tangan di dalamnya, dari awal, pertengahan hingga akhir. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa melayakan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, perkenankan saya membawakan firman Tuhan dalam kebaktian tengah minggu ini yang diambil dari kitab Matius pasal 20 ayat 26a sampai dengan 28 yang demikian bunyinya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan, dan renungan ini bertema menghamba seperti anak manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan tersebut dilatar belakangi oleh keinginan dari seorang ibu dari murid Tuhan Yesus yang bernama Yakobus dan Yohanes, supaya Tuhan Yesus memberikan tempat kepada kedua anaknya untuk bisa duduk di sebelah kanan dan kiri
dari Tuhan Yesus dalam kerajaannya nanti. Suatu posisi yang mulia dan terhormat dalam kerajaan politik dunia menurut pemikirannya. Mendengar permintaan ibu tersebut, Tuhan Yesus justru menjawab dengan mengatakan sesuatu yang mungkin mengecewakan, bahkan menakutkan. Yesus berkata demikian, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Cawan tersebut adalah suatu tugas yang sangat berat untuk memikul dosa manusia yang dilakukan Tuhan melalui penderitaan dan salib. Suatu tanggung jawab yang dilakukan sebagai hamba, sebagai pelayan umat manusia. Meskipun demikian, Yakobus dan Yohanes menjawab dengan mengatakan, "Ya, mau," karena dia tidak tahu. Mereka tidak tahu akan maksud Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merespon dengan mengatakan bahwa kedudukan yang diminta oleh mereka itu hanya Bapa yang di surga yang berhak memberikannya. Nah, di sini ada 3 hal yang dapat kita simpulkan dalam perikop tersebut. Yang pertama, permintaan Yakobus dan Yohanes itu mencerminkan pandangan dunia tentang kedudukan. Biasanya orang mengatakan, carilah tempat di mana kamu dihargai, bukan dibutuhkan. Ini bertentangan dengan firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan mengajarkan kepada kita bukan mencari penghargaan, bukan mencari kedudukan, tetapi menjadi pelayan. Dalam hal menjadi pelayan, saya sudah belajar beberapa kali sejak saya di SMA. Waktu itu saya diikutkan oleh ayah saya untuk tinggal bersama dengan kakak laki-laki saya yang menjadi guru SMA Negeri Purwodadi saat itu, dan saya murid kelas 1. Tapi bukannya saya dianggap sebagai adik oleh kakak ipar saya perempuan, tetapi sebagai pembantu, tepatnya pembantu rumah tangga, PRT, bukan seperti adik. Dari bangun tidur saya membersihkan rumah, mencuci piring dan sebagainya, wajan dan sebagainya, lalu menanak nasi. Sesudah itu harus berbelanja di pasar dengan sepeda, dan kalau sudah begitu saya tidak boleh berangkat sekolah kecuali semua bersih, dan itu oleh kakak perempuan saya. Nah, sedangkan adik dari kakak ipar perempuan saya itu sendiri, kalau datang itu duduk-duduk enak-enak, sementara saya bekerja berat di rumah. Dan saya pikir, karena waktu itu dia adalah mahasiswa di UKSW, saya pikir begini, Tuhan, saya ingin menjadi mahasiswa UKSW, bahkan melebihi dari dia. Dan Tuhan memang setia, Bapak Ibu. Doa saya dikabulkan, saya menjadi mahasiswa UKSW beneran, bahkan lulus, sedangkan dia drop out di tengah jalan, luar biasa. Nah, waktu itu juga saat saya di Purwodadi, saya selalu ikut dan diminta ikut oleh Pendeta Paulus, Pendeta GKJ Purwodadi, untuk melayani di daerah-daerah. Dan mengapa dia memilih saya? Karena saya dianggap sebagai orang yang ringan tangan. Mengapa begitu? Dia mempunyai sepeda motor besar, Moge itu, berat sekali, mereknya Puch, buatan Jerman. Nah, kalau sudah sampai di desa, sering kali motor itu mogok, dan sayalah yang mendorongnya. Jadi saya menjadi pelayan dari Pak Pendeta Paulus seperti itu. Nah, kedua, pada tahun 1998, ketika saya diminta oleh Yayasan Perguruan Tinggi Satyawacana untuk membuka dan memimpin Sekolah Tinggi Bahasa Asing Satyawacana, waktu itu saya diangkat menjadi ketua. Menjadi ketua sekolah tinggi itu identik dengan direktur akademi atau rektor universitas. Nah, tetapi
Saya pada waktu itu melihat lokasi yang ingin didirikan Stiba Satewacana di Jalan Kartini itu berupa 3 rumah dinas dosen asing dan dining hall asrama. Aduh, bukan main. Nah, oleh karena saya sudah mempersiapkan pendirian itu, saya meminta pada teman-teman saya di Fakultas Bahasa untuk menjadi ketua. Dan tidak seorang pun yang mau menjadi ketua. Kenapa? Oleh karena tempat itu tempat yang tidak layak untuk didirikan suatu perguruan tinggi lagi. Nah, oleh karena itu saya terpaksa menerima tugas itu, dan oleh karena tempat itu demikian kurang memenuhi syarat, saya harus mengerjakan segala sesuatu mulai dari membersihkan kamar mandi WC sampai ke rekrutmen dosen dan mahasiswa. Nah, pada waktu itu tidak ada orang yang mau membantu saya kecuali saya meminta orang-orang yang pernah membantu saya waktu saya menjadi pembantu rektor 4 di UKSW dan mau membantu saya. Nah, saya pernah dimarahi oleh yayasan oleh karena apa? Oleh karena saya membangun gedung yang seperti sekarang di Jalan Kartini dan melimpahkan dana pembangunannya itu kepada yayasan. Dan karena itu mereka marah, tapi saya bilang, ini kan bukan milik saya, ini adalah pemilik yayasan, saya bilang gitu. Nah, Bapak Ibu, saya kemudian memang menjadi, maaf ya, menjadi benar-benar menjadi pelayan pada waktu itu, bukan jabatan sebagai bos, bukan kehormatan karena pernah dimarahi yayasan, karena saya membangun gedung itu dan menanggung biayanya kepada mereka, bukan prestise dan bukan penghargaan. Nah, kehormatan ditemukan dalam kerendahan hati yang berupaya melayani orang lain. Tuhan Yesus datang ke dunia dengan tidak membawa kehormatannya sebagai anak Allah, tetapi justru mengorbankan harga diri dan kehidupannya demi menyelamatkan manusia yang adalah pendosa dan pemberontak seperti kita. Kita melihat kelahirannya di kandang yang hina, tempat tinggal pun tidak dimilikinya. Dihina dan direndahkan, dia tidak membela diri. Disiksa dan disalib, dia minta kepada Bapa agar mereka bahkan diampuni kesalahannya. Namun demikian kebangkitannya, dia naik ke surga dan dimuliakan sebagai anak Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus datang dengan tugas melayani, bukan dilayani. Dia menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita pada masa kini. Kita sebagai pengikut, bahkan murid Kristus, hendaknya melakukan tugas panggilan sebagai pelayan yang rendah hati, tidak dilakukan dengan segala predikat atau sebutan kita di gereja dan di masyarakat. Menjadi terkemuka, yang ketiga, adalah menjadi pemimpin. Tetapi pemimpin yang menjadi hamba di antara kamu, itu istilah Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan, bukan menjadi seperti bos. Tuhan Yesus memberi teladan untuk menjadi pelayan, bahkan memberi nyawanya bagi banyak orang. Tidak disangkal bahwa seorang pemimpin identik dengan seorang pembesar, benar, yaitu orang yang memerintah, orang yang menjadi penguasa. Namun di mata Tuhan, soal besar atau kecil itu tidak diukur dari statusnya yang tinggi, kekayaannya, kecerdasannya, keturunannya, posisinya dalam organisasi dan sebagainya. Tetapi diukur dari kerelaan hatinya dalam menjalankan pelayanan seperti menjadi hamba. Menjadi seorang pemimpin adalah menjadi pelayan umat, bukan penguasa atau menjadi atasan atas umat, tetapi memberi teladan dan bukan memerintah umat untuk kepentingan harga diri sendiri. Ini senada dengan motto dari seorang pendidik dan pahlawan nasional,
Ki Hajar Dewantara yang mungkin bukan Kristen tapi memiliki jiwa kekristenan. Dia mengatakan hing arsa sung tulodo, hing madya bangun karso, tuturi handayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita ditaruh, ditempatkan oleh Tuhan, entah sebagai pemimpin yang ada di depan, sebagai pemrakarsa dan penyemangat di tengah-tengah, dan istilah Tuhan Yesus di antara kamu, ataupun sebagai penggiring komunitas di belakang, kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus menjadi hamba, seperti diteladankan oleh anak manusia, Yesus Kristus. Maukah kita? Karena berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa-Mu sisa nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk menjadi hamba, seperti Tuhan juga menjadi hamba. Kami murid-murid-Mu, pengikut-pengikut-Mu, ingin meniru apa yang Engkau lakukan, Tuhan Yesus, menjadi hamba di tengah-tengah komunitas kami, dimanapun kami berada. Ajarlah kami untuk tidak melihat kepentingan kami, melainkan kepentingan orang lain. Bahkan ajarlah kami menjadi pelayan dari orang-orang lain. Dengan demikian kami bisa memenuhi kehendak dari Tuhan Yesus atas kami. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua anggota gereja GKMI Salatiga. Berkati mereka, Tuhan layakkan mereka menjadi hamba-Mu, setiap orang menjadi hamba-Mu. Sehingga dengan demikian komunitas kami ini sungguh-sungguh diberkati dan dilayakkan oleh Tuhan. Dan Tuhan dengan senang hati akan memberkati kami. Bapa, kami berdoa kiranya firman ini sungguh-sungguh hidup dalam hati dan dalam
kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami, dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.